pelajar yang ada di mana saja, ketemu lagi saya Nikade Indra Dewi, CGP dari Denpasar. Pada kali ini saya menjelaskan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam pembukaan. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Nah, pada kali ini kita membicarakan tentang yang namanya pengambilan keputusan. Pernahkah Anda mengalami dilema? Tentunya semua orang akan mengalami hal itu. Nah, yang kita tahu apa sih dilema itu? Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan untuk menghadapi dilema etika tersebut. Pada dilema etika, ini sukar untuk menentukan yang benar atau yang salah dan dapat menimbulkan stres. Tentu banyak rintangan untuk melakukannya. Dilema etika biasa timbul akibat nilai-nilai lingkungan yang tidak lagi menjadi kohesif sehingga timbul pertentangan dalam mengambil keputusan. Apa yang Anda lakukan jika Anda mengalami suatu dilema? Tentunya pengambilan keputusan. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral, akal, dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, rencana ke depan dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika yang saya akan ambil di sini adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus memastikan bahwa keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian dalam pengambilan keputusan itu. Apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etis? Nah, di dalam pengambilan keputusan ini merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang. Pengambilan keputusan tersebut sebagai seni karena kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak akan pernah lepas dari pengambilan keputusan. Manusia adalah makhluk pengambil keputusan atau yang disebut dengan decision making man. Pengambilan keputusan begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang manusia hidup. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan prasyarat penentu tindakan. Pengambilan keputusan yang tidak tepat akan menimbulkan banyak masalah atau mungkin saja berupa penyesalan yang tidak kunjung padam. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa pengambilan keputusan adalah salah satu bagian penting dari episode kehidupan yang selanjutnya, maka kita dituntut untuk memperhatikan berbagai faktor atau hal-hal yang akan muncul atau hal-hal yang tidak terduga. Itu yang harus kita pikirkan ketika suatu keputusan diambil. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari dan masa yang akan datang. Namun itu bukanlah alasan untuk menunda atau bahkan tidak membuat suatu keputusan. Keputusan kita ambil dalam keterbatasan kita sebagai manusia dengan mempertimbangkan semua faktor, alternatif solusi sebaik mungkin dengan menggunakan alat pertimbangan yang tepat. Pendekatan terhadap penyelesaian masalah yang benar membantu kita dalam meraih keputusan yang memiliki konsekuensi baik. Atau pertimbangan itu atau alternatif itu memberikan suatu keberhasilan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang salah satunya di sini kita akan ambil adalah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut. Nah, apa saja 9 langkah pengambilan keputusan? Yang pertama,
yang saya dapat dari program guru penggerak ini, ya awalnya saya tidak, pada saat saya mengalami suatu dilema, saya merasa kebingungan di sini. Apa sih yang seharusnya saya ambil? Bagaimana langkah yang saya ambil? Namun pada program guru penggerak ini, pada modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya menemukan caranya, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian daripada keputusan itu. Adapun 9 langkah pengambilan keputusan, diantaranya langkah pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Alasan yang untuk apa kita mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan ini, yaitu alasan yang pertama, langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Alasan yang kedua adalah karena langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kita harus mengetahuinya siapa saja yang terlibat di dalam dilema ini, ya, atau apakah kita atau siapa di sini. Karena dalam hubungan dengan permasalahan moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Langkah yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Seperti misalnya apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuat, dan apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Nah, data-data ini tentunya kita harus merinci atau mencari secara detailnya. Langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah, yang diantaranya ada uji legal. Di sini dilakukan apakah dilema itu menyangkut aspek pelanggaran hukum. Bila jawabannya adalah iya, maka pilihan yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun antara benar lawan salah. Pilihannya menjadi membuat keputusan yang mematuhi hukum atau tidak, bukannya keputusan yang berhubungan dengan moral. Nah, yang kedua, uji regulasi dalam pengujian benar atau salah. Ada pengujian benar atau salah, yaitu uji legal. Pertanyaannya yang harus diajukan di sini adalah, apakah dilema etika itu menyangkut aspek pelanggaran hukum? Bila jawabannya adalah iya, maka pilihan yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun antara benar lawan salah. Pilihannya menjadi membuat keputusan yang mematuhi hukum atau tidak, bukannya keputusan yang berhubungan dengan moral. Pada langkah 4 ini, pengujian benar atau salah itu yang disebut dengan uji regulasi atau standar profesional. Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Konflik yang terjadi pada seseorang wartawan misalnya, yang harus melindungi sumber beritanya, atau yang lainnya. Yang langkah keempat ini dalam pengujiannya itu ada yang namanya uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkat perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dalam situasi ini. Nah, yang seterusnya ada uji halaman depan koran. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan pada halaman depan dari koran dan sesuatu yang Anda dianggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi masyarakat. Nah, di sini Anda juga harus bisa melakukan pengujian tersebut. Ada uji panutan atau idola. Dalam langkah ini Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda. Yang perlu dicatat dari kelima uji keputusan tadi, ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan,
yang tidak bertanya tentang konsekuensi tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Uji halaman depan koran sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang mementingkan hasil akhir. Uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Nah, pada langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, di sini terdapat ada paradigma, 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Itu yang harus kita pikirkan. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peran, berpikir berbasis rasa peduli. Yang mana seharusnya yang terkait dengan dilema tersebut. Langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebagai sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya. Yang tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Nah, langkah ke-8 yaitu dalam pembuatan keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat suatu keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah 9, lihat lagi keputusan itu dan refleksikan. Apakah keputusan yang Anda buat tadi sudah mencapai titik-titik kebenaran atau sudah memuat dasar-dasar daripada pengambilan keputusan yang etis atau bagaimana? Dengan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut, maka bisa mengukur keefektivitasan pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan semua faktor alternatif, solusi yang sebaik mungkin dengan menggunakan alat pertimbangan yang tepat. Pendekatan terhadap penyelesaian masalah yang benar membantu kita dalam meraih keputusan yang memiliki konsekuensi baik. Dalam arti, pengambilan keputusan itu, pengujiannya keputusan itu dapat menyelesaikan masalah. Tentu juga dengan mempertimbangkan sebelumnya hal-hal yang tidak terduga setelah pengambilan keputusan tersebut. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut, maka dapat meminimalisasi atau menghindari rasionalisasi perilaku etis yang meliputi semua orang melakukannya. Jika legal, maka di sana terdapat keetisan. Ketiga, kemungkinan ketahuan dan konsekuensinya. Sahabat belajar, cara pandang seseorang akan lingkungannya, akan dunianya, mempengaruhi proses waktu pengambilan keputusan. Karena itu, efektivitas pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau lembaga tidak terlepas dari pengaruh apakah keputusan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok dan situasi lingkungan di mana keputusan tersebut dibuat. Pengambilan keputusan dalam organisasi pendidikan memerlukan pertimbangan seluruh potensi pelaku organisasi yang disebut dengan stakeholder. Maka dari itu, karena saya sebagai pemimpin pembelajaran yang akan membantu atau mendampingi lingkungan saya, sekolah saya, yaitu stakeholders yang akan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat atau efektif. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan ini seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, atau pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Dari pertanyaan itu saya dapat menjawab, saya akan menerapkan pengambilan keputusan baik pada murid-murid atau rekan sejawat di instansi tempat saya mengajar di saat sebagai pemimpin pembelajaran, di saat saya sebagai pemimpin pembelajaran. Karena hampir setiap saat seorang pemimpin dihadapkan pada pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan saat ini, maka maupun kehidupan yang akan datang. Dalam setiap kebijakan yang akan diambil atau yang akan dipilih, maka seseorang pemimpin harus terlebih dahulu memutuskan tentang apa yang harus dikerjakan dan adakah pilihan alternatif yang tersedia.
Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega guru yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jawaban saya akan menerapkan pengambilan keputusan baik pada murid-murid atau rekan sejawat atau kolega guru-guru yang lain di instansi tempat saya mengajar ataupun di lingkungan selain instansi saya mengajar, di saat saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya menerapkan pengambilan keputusan yang baik itu pada saat saya sebagai pemimpin pembelajaran. Kenapa? Karena hampir di setiap saat seorang pemimpin dihadapkan pada pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Dalam setiap kebijakan yang akan diambil atau yang akan dipilih, maka seorang pemimpin harus terlebih dahulu memutuskan tentang apa yang harus dikerjakan. Dan adakah pilihan alternatif yang tersedia? Berikutnya, dari setiap alternatif tersebut dipertimbangkan pula kelebihan atau kekurangan dampak yang akan ditimbulkan di setiap alternatif tersebut. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi sahabat belajar dimanapun dan bisa dipergunakan dalam menyelesaikan suatu diri.